dan nyaman gitu ya kalau kita makan. Tiap hari kita makan di warteg. Kamu karena kamu anak kos kan? Bapak, ini kalau kita melihat perkembangan warteg semakin kesini kan semakin banyak yang mendirikan warteg dan bukan orang Tegal saja begitu, karena memang bisa siapa saja mendirikan warteg dan ini sudah mengindikasikan bahwa warteg ini menjadi hal yang luar biasa, identik dengan Tegal. Ini juga orang Jember, orang Palembang, orang Padang juga buat warteg semua kan Pak ya? Menyebabkan kecemburuan mungkin di kalangan masyarakat Tegal sendiri. Iya. Begitu Pak Mang Roni. Ya, memang itu lumrah gitu kan, artinya semakin banyak pertanyaan, semakin ditekan gitu kan. Tapi saya pikir juga selama mereka masih masih bisa mendapatkan keuntungan, saya pikir tidak ada masalah gitu kan, karena filosofi warteg ini kan memang tadi memberikan melayani customer dengan harga yang murah gitu kan. Jadi saya pikir tidak ada masalah gitu kan, berapa banyak, karena nanti juga mungkin kalau misalnya sudah bisa atau sudah misalnya kelihatannya agak sulit, mereka bisa pindah ke Semarang, ada yang sampai mendirikan di Manado, sampai di sana juga ada, karena saya pernah ke sana dan saya ketemu gitu kan, dulunya dia dagang martabak, mungkin setelah lama-lama dia akhirnya meningkatkan ke bukan orang dari Tegal, orang Tegal di sana. Tapi memang tidak menutup kemungkinan orang luar untuk mengatur. Nggak ada masalah. Iya. Bisa ada orang Kuningan juga labelnya warteg, ada masalah. Ya, nanti orang Palembang labelnya warteg warung Tegal. Tapi memang dari sana. Nah, Mbak Evi sudah melihat pernyataan dari Pak Mang Roni bahwa warteg sudah diadopsi oleh seluruh masyarakat di Indonesia begitu. Ya ini kan jadinya sebuah nama generik lah untuk mengatakan rumah makan yang murah, kan? Nah memang menariknya lagi adalah ketika tadi ikatan kekerabatan jelas, mereka juga dengan jumlah tadi 6.000 yang cukup banyak tadi, itu bisa menjadi daya tawar politik sendiri sebenarnya. Karena mereka dengan kekuatannya juga bisa misalnya mendukung kebijakan seseorang atau sebaliknya bahkan menolak kebijakan tertentu. Nah, ini menjadi sebuah keunikan lain juga seperti itu karena jumlahnya yang besar. Nah, hal lain adalah sebenarnya menarik ketika tadi Bapak sampaikan bahwa mereka pun ingin berubah, begitu kan? Berubah dalam artian menjadi lebih baik untuk melayani publik. Nah, di sini sebenarnya harusnya pemerintah menyambut hal ini. Misalnya dengan tadi ada kesadaran untuk memperhatikan misalnya kualitas makanan terkait dengan kesehatan. Murah, jangan harap sehat, kan misalnya seperti itu. Nah, ini nggak boleh lagi, gitu kan? Nah, kan kadang-kadang berpikir loh, dengan 4.000 ya jangan harap yang lebih-lebih. Ya sudah, nikmati saja misalnya. Nah, tapi alhamdulillah justru dari kawan-kawan paguyuban ini kan ada kesadaran. Nah, pemerintah menyambut ini misalnya juga bekerja sama dengan industri, dengan label-label tertentu yang bisa mensponsori untuk misalnya satu, tadi menata mereka. Jadi terkait dengan tata ruangnya. Kedua juga membantu misalnya bekerja sama dengan universitas atau institusi-institusi kesehatan untuk mengedukasi. Lalu pelan-pelan misalnya dari industri-industri yang ada juga mensuplai kebutuhan pokoknya yang sehat. Jadi memang mungkin nanti efeknya adalah ada kenaikan sedikit dari yang namanya harga. Tapi kita tahu sekarang mal-mal dengan kondisi yang bersih, baik, walaupun agak mahal juga ramai. Tapi kalau dinaikkan harga nanti banyak yang lari. Nah, saya yakin dengan perkembangan ekonomi yang juga cukup baik yang membuat sebenarnya juga pendapatan juga meningkat dari para konsumen warteg tersebut. Jadi hal itu pasti akan bisa dikompensasi lah ketika mereka melihat wartegnya nyaman, ya naik 1.000-1.500 asalkan mereka mendapatkan kepastian misalnya tidak sakit misalnya dan sebagainya nyaman. Nah, saya yakin itu juga bisa diterima lah, seperti itu. Jadi pemerintah tinggal menyambut hal ini. Ini sudah baik benar lah, mereka kawan-kawan ini sudah bisa mengatur dirinya sendiri, tidak menyusahkan pemerintah di Jakarta, tinggal dikelola saja sebenarnya. Pertanyaannya ini Mbak, kalau memang mereka memang ada sisi positifnya ketika mereka sudah pindah ke kota, mendapatkan penghasilan yang lebih layak, justru melebihi, kita jadi bertanya-tanya bagaimana pembangunan di desa itu sendiri begitu. Nah, di luar kan memang di seluruh dunia polanya adalah hanya ada dua cara mencegah orang rame-rame ke kota. Satu, jelas pembangunan di desa. Kedua adalah tidak melarang orang ke kota, tapi membuat sebuah peraturan yang membuat akhirnya orang susah ke kota. Ya. Nah, kita tahu Beijing, kotanya yang sebagai ibu kota dari penduduk negara Cina yang 1,3 miliar, berapa jumlahnya yang kapasitas kotanya hampir 7 kali besar dari Jakarta, hanya 17,4 juta. Nah, bayangkan dengan Jakarta, 10 juta kalau dihitung dengan Jabodetabek mungkin bisa sekitar 12 atau 13 juta.
faktanya Mbak Dewi banyak warga di daerah yang lari ke ibu kota dengan beralasan di ibu kota bisa dijadikan sebagai kesejahteraan. Dan diadopsi bukan hanya di negara saja, tapi di beberapa daerah di seluruh Indonesia begitu. Pasti. Ini hal-hal yang lumrah. Lagi-lagi kota itu memiliki magnetnya sendiri. Nah, yang saya harapkan adalah justru pemerintah jangan hanya membuat sebuah program populis, misalnya pengecekan KTP di saat Lebaran. Setelah Lebaran lewat 1 bulan mereka bisa datang lagi. Nah, ini kan seperti sebuah program yang seperti musiman, seperti ibaratnya perenang yang melawan gelombang laut yang besar yang pasti akan kalah. Jadi persoalannya bukan di situ. Di banyak negara bahkan ada yang mungkin sangat ekstrim, para pendatang itu tidak bisa mendapatkan kredit misalnya, tapi itu mungkin tidak bisa diterapkan di sini. Jadi ada persoalan besar yang secara sistem harus dibangun oleh pemerintah, dan saya tahu pemerintah sudah mengumpulkan banyak sekali teori mengenai hal tersebut, tinggal bagaimana implementasinya. Dan justru kawan-kawan ini yang sudah dengan niat baik dan bahkan produktif harusnya ditolong, dan bahkan mungkin virusnya bisa ditularkan. Tapi Mbak Devi, kenyataannya bagaimana supaya konsep pas seduluran ini bisa merata di desa dan tidak semuanya lari ke kota? Ya, menciptakan seperti itu. Iya. Nah, begini, saya yakin tadi, membangun desa. betul, mereka membangun desa, tapi lagi-lagi ketika bicara membangun desa tidak bisa diserahkan pada individu-individu. Nah, kawan-kawan ini mungkin keahliannya adalah terkait tadi industri makanan. Nah, bagaimana mereka bisa menjual, yang walaupun saya yakin harapannya bisa menjual di mana-mana kalau tidak ada daya beli. Iya. Persoalannya kan begitu, ketika ada penjual mereka mengharapkan ada pembeli. Kebetulan pembelinya yang banyak adalah memang di kota. Pergilah mereka ke kota. Jadi kalau ketika pemerintah bisa membangun desa sehingga banyak pembeli, saya yakin paguyuban makanan seperti ini juga pasti akan berlari ke desa, karena yang terpenting bagi mereka adalah di mana demand-nya, di mana pembelinya, kan itu saja. Nah, Pak Mukroni, makanya saya bertanya nih kepada Pak Mukroni, kontribusi para pedagang warteg yang ada di kota ini, di desanya itu seperti apa? Kan yang dijual warteg itu kan lokal, Iya. hasil pertanian gitu kan. Semakin besar dia menjual, berarti kan dia akan menyerap juga produk-produk yang dari daerah. Kontribusi secara ekonomi secara signifikan bagi desanya, Pak. Karena gini, mereka kan di Jakarta ini kan tidak membangun rumah yang mewah, gitu kan. Mereka akan pulang gitu kan, karena kita tadi kan tikung gitu kan, tapi rindu pada kampungnya gitu kan. Ketika mereka kembali ke kampungnya kan dia juga bawa hasil yang ada dari Jakarta gitu kan. Dan dia juga misalnya membangun musola, memberikan. Itu banyak seperti itu kalau melihat dari data anggota karena pas duluran ini kita kemarin ketika halal di Koperasi Nusantara di kampung di Tegal itu, ya kita menyumbang ada masjid gitu kan, itu sangat antusias kan mereka. Siapa yang mau menyumbangin ada masjid? Mereka apakah sudah terlihat secara signifikan, Pak? Mereka ini kompak untuk membangun desa, untuk kembali ke kampung halaman mereka. dari data yang ada mungkin bisa melihat lah kondisi daerah yang di situ ada masyarakat yang berusaha di warteg itu kan ada peningkatan, misalnya jalan, musola tambah baik, rumah tambah baik, itu kan ada penyerapan. Gitu kan, penyerapan. Kalau seperti ini bisa dijadikan contoh mungkin ya, tapi ada mungkin dari beberapa pengusaha warteg yang memang kadang bukan dari Tegal seperti itu, tapi tidak melakukan seperti ini, Mbak Devi. Ini bagaimana? Kalau itu kita menyoroti individu-individu. Ya, kita tidak bisa digeneralisir, karena secara umum tadi memang mungkin secara administratif kekurangannya adalah kalau ini kan tidak bisa diatur secara administratif. Misalnya waktu dahulu pernah ada isu mengenai pajak. Nah, itu saya juga dalam kondisi sekarang mungkin belum setuju, karena kedatangan mereka juga tidak dimobilisasi khusus oleh pemerintah. Nah, kalaupun memang diatur harus ada sebuah kebijakan yang komprehensif, jadi tidak bisa hanya sekedar eceran seperti itu, kebijakan eceran-eceran seperti itu. Jadi balik lagi soal kontribusi mereka ke desa, justru lagi-lagi jangan bebannya diserahkan pada pengusaha, karena mereka sudah mengeruk uang rakyat Jakarta, lantas mereka bertanggung jawab gitu kan secara heroik membangun desa. Tidak demikian. Memang ada kontribusi lah, paling tidak menggerakkan juga perekonomian desa dengan misalnya ketika mereka membangun masjid kan berarti ada, mohon maaf, ada petugas yang harus membangun. Jadi itu kan menggerakkan juga, itu bicara tentang infrastruktur. Tapi lagi-lagi, mohon sekali lagi, pemerintah jangan ketika tidak bisa memberikan apa-apa lalu menuntut juga. Jadi mereka juga dituntut sebagai pemerintah kecil di sana. Tidak mungkin seperti itu. Jadi lagi-lagi pemerintah justru kalau perlu hal-hal seperti ini diadopsi dalam bentuk perluasan yang lebih merata ke daerah. Lagi-lagi sederhana, ya bangunlah daerahnya, mereka pasti akan datang. Kita mau seperti itu ya. Iya. Mbak Devi Rahmawati dan Pak Broni, Pak, nanti kita bisnis warteg ya, Pak ya? Saya tidak menjabat warteg ini, Pak. Saya sudah tanya
mendirikan waktu berapa ya? Masalahnya berapa ya? Masuk anggota Komnas. Baik. Terima kasih Pak. Kami akan mengajak pemirsa dan juga teman-teman di sini untuk menuju ke Makassar. Ada Budi Zulkifli. Ada apa di Makassar? Sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini.